Ya, Bapak dan Ibu, saya sekarang masih membahas tentang persiapan PPK, bedah soal dan pendalaman materi di part 3. Nah, sebelum nanti lanjut ke part 4, Bapak dan Ibu silakan untuk subscribe dulu channelnya, lalu like and share, dan aktifkan loncengnya agar nanti ketika saya membuat lanjutannya, Bapak dan Ibu bisa ada notifikasi di handphone Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, seperti di part 1 dan part 2 saya jelaskan untuk bobot soal kompetensi persiapan PPK itu ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Di part 3 ini saya masih membahas di sini, di kompetensi teknis. Nah, ketika Bapak dan Ibu part 1 dan 2 belum melihat, silakan cari part 1 dan 2-nya agar nyambung ke part yang ketiga. Nah, di sini masih part 3 masih membahas ini tentang kompetensi teknis, di mana kompetensi teknis yang dibahas tentang kompetensi guru. Nah, kompetensi guru masih di kemampuan pedagogik. Dalam kompetensi guru ada kompetensi dasar guru yang di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8. Di sini guru wajib memiliki kualifikasi akademik, lalu kompetensi pedagogik, pribadi, sosial, dan profesional. Ini ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 ayat 1, lalu sertifikat pendidik, lalu sehat jasmani dan rohani memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini yang terpenting di sini yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Biasanya ini yang nanti Bapak dan Ibu dinilai di penilaian kinerja guru akan menyangkut 4 hal ini, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, dalam kompetensi pedagogik, di sini adalah kemampuan guru untuk mengelola pembelajaran. Jadi ini bagaimana guru bisa memahami peserta didik, lalu bagaimana guru bisa memilih metode pembelajaran yang baik untuk siswa. Disinilah yang dicari dari kompetensi pedagogi. Nah, jadi di sini memahami wawasan tentang pendidikan, lalu memahami tentang siswa, memahami kurikulum dan silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan pengembangan peserta didik. Nah, jadi inilah yang perlu Bapak dan Ibu pahami sebagai kompetensi pedagogik. Di sini pokoknya untuk kompetensi pedagogik, kompetensi kita untuk dalam pengajaran. Nah, untuk kompetensi kepribadian, ini tentang kompetensi kepribadian guru itu sendiri, yang dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, kita harus mempunyai kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan, mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Jadi inilah tentang kompetensi kepribadian, di mana kita harus mempunyai kepribadian yang seperti ini dalam pengajaran. Lalu yang ketiga, kompetensi profesional, di mana kompetensi profesional ini adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Nah, jadi di kompetensi profesional ini, jika kita mengajar matematika, maka kita harus menguasai matematika. Jika kita mengajar bahasa Indonesia, berarti kita harus menguasai bahasa Indonesia-nya. Jika kita mengajar bahasa Inggris, ya berarti kita harus menguasai tentang bahasa Inggrisnya itu sendiri. Itu kompetensi profesional. Nah, di sini ada yang terakhir, kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial ini adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang harus berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan baik itu peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat.
Nah, jadi tadi ada 3 hal, ada kompetensi yang pertama pedagogik itu tentang pengajaran, lalu kompetensi profesional tentang guru itu harus memahami tentang si materi yang diajarkannya, lalu kompetensi kepribadian tentang kepribadian guru itu sendiri harus sesuai sebagai suri toladan yang baik, dan kompetensi sosial sebagai bagian dari masyarakat yang harus bisa berkomunikasi dengan semua kalangan atau stakeholder yang ada. Nah, kita coba berlatih ke soalnya tentang kompetensi guru ini. Di sini ada kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkan membimbing peserta didik sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Nah, ini definisi dari mana? Di sini kata kuncinya kemampuan menguasai materi pembelajaran. Artinya, berarti dia masuk ke dalam kemampuan kompetensi profesional, karena di sini kata kuncinya menguasai materi pembelajaran. Maka ini jawabannya yang B. Nah, ini seorang guru mencoba untuk menjaga hubungan baik dengan peserta didik dan orang tua siswa, selalu berkomunikasi dalam membicarakan perkembangan siswa. Ini adalah kompetensi apa? Nah, di sini kata kuncinya menjaga hubungan baik dengan peserta didik dan orang tua siswa. Maka ini masuk ke dalam kompetensi sosial. Berarti ini ya, tadi kan kompetensi sosial itu kemampuan seorang guru untuk selalu untuk menjadi bagian dari masyarakat atau stakeholder yang ada dalam sekolah. Oke, di sini guru harus mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dimuat dalam peraturan mana nih? Nah, ini yang terpenting dari kompetensi guru. Harus mempunyai 4 hal ini. Ini terangkum dalam tadi sudah dijelaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1. Jadi ini jawabannya A. Oke, Bapak dan Ibu, itu tentang kompetensi guru. Nah, nanti di part 4 saya ingin membahas tentang segala hal tentang RPP yang mungkin itu akan banyak ditanyakan dalam kompetensi teknis. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk selalu memantau channel ini. Terima kasih.